Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast di Tribun Lampung. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sungguh spesial yang akan berbincang bersama dengan Mutiara selama 30 menit ke depan. Nah, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada si cantik jelita yang sudah datang ke studio Tribun Lampung, yaitu ada Fitria Kasana. Halo Fitria. Halo, Gimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ya ke studio Tribun Lampung? Iya, Oke, jadi aku mau kenalin di Tribuners Fitria ini adalah seorang siswi kelas 6 SD yang berhasil membuat game online Jelajah Lampung. Nah, untuk tahu seperti apa kira-kira game online dan perjalanan Fitria sampai bisa buat game ini seperti apa, nanti kita langsung lanjutin. Tapi sebelum itu mungkin kenalin dulu nih, ini narasumber di samping Fitria ini adalah ayahanda dari Fitria, yaitu Bapak Ken Setiawan. Halo Pak Ken. Halo, selamat. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi udah berdua nih ya, komplit ada bapak dan juga anaknya yang akan berbincang dengan bersama dengan Mutiara pada hari ini, tentunya dalam program yang sangat spesial. Fitria, ini kan Fitria masih kelas 6 SD ya? iya, Masih kelas 6 SD tapi udah bisa ngebuat game online. iya. Kalau boleh tahu Fitria, awal mulanya itu kok bisa sih Fitria ini sampai buat game itu, boleh jelasin nggak? Awalnya emang suka main game atau gimana sih? Awalnya suka main game. Suka main game. Iya. Game pertama kali yang Fitria mainin itu game apa kalau boleh tahu? Kayaknya main Minecraft sama Mobile Legend. Minecraft sama Mobile Legends. Nah, Iya, jujur ya, aku juga nggak bisa itu sebenarnya game itu dua-dua itu. Tapi adikku yang laki-laki kan mayoritas kayaknya game itu identik dengan laki-laki ya Pak Ten. Tapi ini Fitria cewek pinter main game gitu. Tapi Fitria kalau boleh tahu dari usia berapa tahun sih Fitria itu emang suka bener main game? 4 tahun. Dari 4 tahun. Kalau Iya. Pak Ken sendiri nih melihat anaknya, kan biasanya kalau orang tua ya ngeliat anaknya main game, ih main game terus nih. Tapi kalau Pak Ken kok bisa gitu apa memberi izin gitu kepada Fitria? Ya, saya seperti pikir apa? awalnya banyak waktu yang mubazir, tapi saya lihat ketika pindah ke Lampung, tadinya kan kita tinggal di Jakarta, ngelihat banyak komunitasnya game, bagaimana kalau kita ajarkan dia. Pertamanya ikut online, terus ketemu juga dengan gamer-gamers Lampung yang terima kasih sudah didukung, bahkan sampai dari game Lampung itu satu-satunya game di Indonesia yang mewakili di Korea. Jadi ada programmingnya dikirim untuk ngajar Fitria. Ngajarin langsung Fitria Iya, selama langsung ke rumah. ke rumah. Iya, Kalau boleh tahu itu selama berapa lama Pak? belum begitu lama sih kalau yang ke rumahnya, tapi intinya sebenarnya bukan dia sendiri, jadi banyak ada komunitas yang Oh, ada dukung. komunikasi ya. Jadi kalau dia nyoba game-game di YouTube misalnya, ada kekurangan, ada kesalahan skripnya, codingnya, ditanyakan baru dibetulkan. Karena coding itu kalau salah koma atau titik atau double itu nggak bisa di-play gamenya. Jadi memang agak rumit sekali. Gimana? Terus di usia Fitria, kalau boleh tahu Fitria sekarang umurnya berapa tahun? 12 tahun. Masih 12 tahun. Belajar coding dari umur Lupa sih. Coding berapa tahun Pak? dari kelas 5. Kelas Kalau 5. kalau belajar codingnya, kalau Oke. main Robloxnya sebelumnya sih udah. Kalau Roblox dia kan nggak pakai coding, jadi aset-asetnya itu di apa namanya studio sudah ada, Oh, tinggal jadi pasang drop gitu. Oke, jadi ada studio khusus gitu ya yang mewadahi seorang Fitria untuk bisa membuat game ya, satu persatu di situ diwadahinya. Iya. Nah Fitria, kalau boleh tahu ada kesulitan tersendiri nggak sih Fitria pada saat Fitria itu mungkin belajar coding? Karena kan coding untuk usia yang seaku aja mungkin ya Pak ya, itu tuh sulit gitu. Kalau Fitria sendiri gimana? Emang suka? Dasarnya emang suka atau gimana sih? Awalnya suka. Jadi suka, terus Iya. jadi nggak jadi beban ya? Jadinya kayak enjoy aja gitu. Iya, Jadi seru. Menurut Fitria belajar coding itu seru? iya, Menantang? iya. Wah, luar biasa sekali. Soalnya kan ini maksudnya apa ya, bisa dikatakan spesial gitu ya Pak. Karena kan di usia Fitria yang masih 12 tahun, ini mungkin anak seusianya main game aja gitu. Tapi Fitria udah bisa membuat game. Dan ini bahkan nama gamenya itu kan game online Jelajah Lampung. Itu kalau boleh tahu, gamenya itu tentang apa sih Pak? Tentang kearifan lokal. Jadi kita punya ide, setelah dia bisa untuk eksekusinya, kita masukin karena kita di sini Lampung kan pendatang. Jadi di mana bumi dipijak, di mana di langit juga kita dilindungi. Jadi kita pengen belajar tentang Lampung dan kita pengen eksplor seluruh dunia, tahu bahwa Lampung itu punya kearifan lokal, punya 5 falsafah Lampung, ada Nemu Nyimah, ada Sendiri dan lain-lain. Semuanya itu keren sekali dan ini ketika kita share, ternyata banyak sekali yang respon, oh ternyata Lampung ini keren sekali ya, walaupun
dulu ketika kita sampai di Lampung itu kesannya serem ya. Tapi ketika di sini ternyata orang Lampung terbuka, orang Lampung itu baik-baik, orang Lampung itu kita tanya mau kerja apa, mau tani, mau apa, di sini sediain. Jadi orang Lampung itu baik-baik dan ini yang kita pengen explore hal positif yang ini dan ternyata direspon bagus oleh masyarakat walaupun di developer game ini ketika 2023 ke atas ini tidak bisa diunduh oleh aplikasi Android yang di bawah 13. Jadi sudah Android 13 baru bisa diunduh. Aturannya begitu. Oh, emang aturan seperti itu. Iya. Jadi kalau kadang-kadang dicari kok nggak muncul di Play Store. Di Play Store ternyata mungkin belum support HP-nya. Makanya kita juga tawarkan kalau memang belum support ada yang manual untuk downloadnya. Oh, ada manual untuk downloadnya. Oh. Ada yang menarik sebelum Lampung ini juga sudah di-develop ini game Taman Toleransi, Lorong Toleransi Pancasila. Tentang Pancasila yang selama ini dianggap mungkin kaku ya, kaku jadul. Nah, kita kemas dalam bentuk game pertanyaan-pertanyaan bagaimana sila pertama, bagaimana sila kedua, tiga, keempat, kelima, dan ternyata dibuat asik, banyak anak-anak yang tertarik. Oke, jadi udah beberapa game yang dibuat oleh kalau yang di Play Store 2, kalau yang di Roblox sudah puluhan. Karena di Roblox itu kan dia dalam satu studio di Roblox itu dan di dalamnya banyak kreator-kreator game. Tapi kalau di Roblox itu hanya dimain di tempat itu, di online, nggak bisa di-develop di misalnya di Play Store itu nggak bisa, atau di iOS nggak bisa. Tapi yang paling mudah dan banyak anak-anak pakai Roblox itu sih. Roblox itu oke. Tapi sejauh ini berarti sudah banyak ya Fitria ya? Iya. Udah game-game hasil Fitria dan idenya bersama dengan teman-temannya juga ya ini ya? Ya, ada kadang mabar juga kalau di Roblox juga ramai. Oke, jadi mabar Di juga. Craft, di Mobile Legend, kebetulan omnya juga salah satu official gamer juga. Ini kan ada jersey-nya juga. Oke, jadi ada jadi dipakai nih ya khusus spesial untuk podcast hari ini ya Fitria ya. Iya. Kalau boleh tahu sih sebenarnya Fitria dari kecil cita-citanya apa sih atau impiannya itu pengen jadi apa sih suatu saat? Pengen jadi guru tapi juga pengen jadi pelukis. Oh, pengen jadi guru, pengen juga jadi pelukis, tapi Iya. ternyata punya apa ya kemampuan gitu kan untuk urusan membuat game. Tapi bakal berubah nggak tuh cita-citanya kira-kira? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih ya. Jadi sekarang mau fokus aja sama apa yang dikerjain ya. Nah, Iya. Fitria ini kan sejauh ini sudah membuat game-game yang memang mengenalkan Lampung secara keseluruhan, budaya Lampung seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ken. Kalau boleh tahu nih Fitria, respon dari teman-teman di sekolah tahu nggak sih kalau Fitria itu ternyata udah bisa buat game loh dan sebagainya gitu? Tahu. Tahu teman-teman yang dari Pada kaget karena selama ini kan Fitria dikenal anak yang sangat pendiam, jarang bicara. Oke. Iya. Tahunya kalau sebelumnya berprestasi di sepatu roda kan 21 di beberapa event di nasional. Jadi sepatu roda di freestyle, di speed, di urban, bahkan di aggressive landscape. Oke, jadi memang Fitria Hobi gambar ini nyambung ke game juga karena digambar di ilustrasi iya, itu sketsa, tiga dimensi, iya. tiga dimensi, aset-aset tiga dimensi itu dimasukkan di game di Unity itu. Kok kamu banyak sekali bisanya Fitria, kamu keren banget loh di usia kamu yang masih 12 tahun. Semoga nanti kalau misalkan Fitria besar, apa ya di usia yang Fitria udah dewasa itu nanti banyak tawaran. Sekarang aja banyak tawaran ya mau masuk SMP, banyak yang nawarin ya nih Pak Ken? Iya banyak yang nawarin dan kita ucapkan terima kasih lah atas support dari senior-senior yang sudah mendukung Fitria, yang sudah ya tanpa lelah ya kan. Karena namanya anak dulu banyak yang nggak percaya dari programming yang datang ke rumah, ini masih SD katanya. Iya betul. Iya, ternyata begitu ngoperasiin laptop, coding-codingnya sudah, terutama ada kendala di awal, ngetik kan skrip itu agak susah. Tapi ketika sudah terbiasa, sekarang ketika dipandu ada model game baru misalnya di YouTube, dia buat, kalau ada kesalahan-kesalahan atau yang perlu dikoreksi, baru nanti tanya ke programming untuk dibenturkan. Oke, misal Fitria kalau boleh tahu selama Fitria sama teman-teman itu buat game berapa lama sih biasanya waktunya diperluin? Lama, sebulan 2 bulan. Oh, sebulan 2 bulan. Ya kan bertahap bikin asetnya dulu, terus nanti kayak rumah itu bikin lantainya, bikin pintunya. Ya istilahnya ya, step by step gitu Iya. ya Pak ya. Nah Fitria, jadi ngebagi waktunya sama sekolah, keganggu nggak itu? Enggak. Enggak ya, jadi setelah pulang sekolah baru itu ngebuat game sama teman-teman atau gimana? Yang maksimal waktu itu ketika di belajar COVID itu ya, Oke. jadi online. Seminggu untuk belajar di Unity-nya 3 kali.
Terus belajar di Roblox-nya 1 kali, belajar animasi 3 dimensinya jadi 1 minggu 5 kali untuk belajar online-nya. Jadi memang bagi waktu ini saya bilang yang penting bagi waktu, saatnya main HP boleh, saatnya belajar boleh. Jadi biar seimbang, jangan sampai. Iya, biar seimbang gitu kan. Tapi kalau nih ya kan Fitria kata tadi dijelaskan oleh ayah Fitria ya, kata Fitria ini kan diam gitu, tapi sampai sekarang ini kalau misalkan Fitria memang sibuk buat game, waktu sama main sama teman-temannya itu masih ada kan? Iya. Masih ada ya. Bahkan teman-temannya ada yang penasaran gak sih sampai datang ke rumah pengen ngeliat Fitria gimana sih cara buat game atau coding-coding gitu, teman-temannya ada yang pernah nanya kayak gitu atau datang ke rumah Fitria mungkin karena penasaran? Banyak nanya-nanya saya lihat di grup-grup WhatsApp-nya dia kan. Karena di grup juga dia punya komunitas, jadi bikin PR sendiri, misalnya bikin gambar apa gitu kan, aset apa gitu kan. Ada yang bisa bikin aset ini, baru nanti di-share di situ. Oke, wah luar biasa sekali. Nah tapi Pak Ken, pas Pak Ken ini ngelihat anaknya kan suka main game segala macam, terus kenapa kok akhirnya Pak Kennya sampai kepikiran, oh nih anak kayaknya harus diarahin nih ke untuk diajarin coding dan segala macam gitu. Melihat potensi itu di mana Pak pada saat itu? Saya rasa ini pasar yang tidak semua anak suka, dan saya melihat dari awal dia suka game. Daripada main game orang, lebih baik bikin game dan gitu. Kalau game sendiri itu bisa di-share dan bisa bermanfaat orang banyak. Kan biasa rata-rata game itu murni permainan. Nah ini ada pesan-pesan kebinekaan, ada pesan-pesan kebangsaan. Indonesia itu kan negara yang berpotensi konflik terbesar dunia. Tapi kita dipersatukan dengan Pancasila dengan kearifan lokal. Selama ini kan banyak anak muda nggak mau tahu lagi dengan kearifan lokal, bahasa. Iya, saya sendiri di Lampung sudah hampir 10 tahun ini kan, nggak bisa bahasa Lampung. Artinya, nah ini bagian dari kearifan lokal, ini mau kita eksplor, biar dunia tahu bahwa Lampung ternyata mempunyai kearifan lokal yang luar biasa. Ke depan ada pariwisata juga pengen kita ekspor, di game ada juga di situ. Ada 15 kabupaten kota di Lampung, biar orang tahu ternyata Lampung banyak sekali kabupaten-kabupaten yang tiap kabupaten punya potensi-potensi yang harus kita eksplor kepada dunia. Oke. Nah Fitria, tapi selama Fitria sama teman-teman gitu, kalau misalkan ada buat game tertentu, ini kan waktunya 1 bulan tadi sudah dijelaskan paket. Fitria biasanya kesulitannya di mana? Nemuin kesulitannya itu? Di script. Di script? Iya. Kenapa itu kalau boleh tahu? Kadang ada yang salah gitu. Oh, ada yang salah. Iya. Jadi kalau ada yang salah itu ngulang lagi dari awal atau gimana Fitria? Enggak, dibenerin. Oh, dibenerin. Iya. Tapi kalau sekarang udah inilah ya, udah jauh banget ya. Apa masih ini kalau di script? Masih dikit. Masih dikit-dikit. Jadi ya? kalau kita nulis 1 lembar, ada salah 1 titik atau koma, itu nggak bisa di-play. Jadi bang harus bentuk cari, oh kesalahannya nanti di sini. Harus benar-benar teliti berarti ya, Ya. Pak. Oke. Dan biasanya dari programming yang tahu, oh ini salahnya di sini, kamu kebanyakan huruf mungkin pas ngetik A misalnya jadi 2, itu nggak bisa. Jadi 1 lembar sekian banyak, salah sedikit saja nggak bisa di-play. Jadi harus diulang lagi. Nah ini kan otomatis berarti waktu Fitria kan banyak di depan layar ya berarti ya. Fitria pernah nggak sih kayak ngerasa bosan gitu di depan layar gitu, pernah nggak? Sakit mata. Pernah. Oh sampai sakit mata? Ya kemarin baru rumah sakit. Ini karena emang kalau boleh tahu dalam sehari biasanya Fitria di depan layar itu berapa lama? Bisa berapa jam? 2-3 jaman sih. 2-3 jam. Kebanyakan kadang bisa edit animasinya itu kan kadang di HP juga. Sekarang jadi banyak bisa ada HP juga Pak? Ya, untuk aset-asetnya animasi gambar kadang kita bisa ambil dari HP. Oke, jadi bisa di HP juga ternyata. Nah, ini kan kalau misalkan tadi berbicara tentang game ini, tadi sudah dijelasin memang gamenya itu mengangkat tentang Lampung secara keseluruhan. Sejauh ini responnya seperti apa sih Pak kalau misalkan dari pengguna game, mungkin yang bukan dari komunitas ya? Ini kan mungkin dari masyarakat biasa, ada yang udah pernah memberi tanggapan belum Pak terkait dengan game tersebut? Ada, gamenya unik, karena di samping permainan, ini dianggap belajar. Misalnya yang tentang lorong Pancasila, itu ditanya detail tentang apa itu Pancasila, termasuk Lampung. Lampung ini tanya, di Lampung ini ada berapa kabupaten? Terus gitu. Ada pertanyaan, terus Siger Lampung ada di kabupaten mana? Terus di Lampung ada berapa kabupaten, kota? Terus ada pariwisata. Itu kan di samping nanti di awal sudah ada ceritanya, tapi kadang orang melupa kan, baru ngisi di situ. Dan ketika sudah berhasil nanti ada hasil dari game itu, misalnya 5 falsafah hidup Lampung, nanti di situ dijelaskan lebih detail lagi, ini loh 5 falsafah hidup Lampung yang masyarakat Lampung yang sangat luhur yang dilakukan oleh masyarakat ketika di masyarakat. Oke, lorong Pancasila dan juga jelajah Lampung ini semuanya sudah tersedia di Play Store ya Pak ya? Sudah, cuman tadi mungkin bisa diunduh
Kalau misalkan Android 13. Jadi harus HP-nya juga yang mendukung. Kalau Tribuners, siapa tahu kan ini Tribuners ada yang penasaran banget gitu nama game yang dibuat sama anak Lampung gitu kan. Apalagi ini menceritakan tadi tentang falsafah hidup Indonesia seperti Pancasila dan juga tentang Lampung secara keseluruhan dan budayanya. Bisa di-download, tapi kata Pak Ken tadi, ini kalau misalkan memang HP Tribuners itu Android-nya Android 13. Kalau di bawah Android 13 bisa di-download manual. Jadi manual. Gimana aplikasinya bisa kita siapkan di website fitriahasana.com. Oh, ada web khususnya? Ya, bisa di Android di bawahnya, terus bisa juga di di komputer juga bisa. Yang offline ya, di komputer tinggal diklik, nanti diinstal baru di. Oke, jadi bisa offline juga ternyata. Offline ada, di komputer bisa. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak Ken, ini ada yang bikin penasaran. Ini kan kalau misalkan tadi berbicara tentang coding, terus membuat game, memang kan ada komunitasnya tuh, ada teman-temannya. Tapi kan alat-alatnya biasanya butuh alat yang mahal dong ini Pak Ken. Nah, sejauh ini nih, apa Pak Ken memang, maksudnya dari uang pribadi Pak Ken sendiri, atau ternyata ada dari komunitas tadi yang memberikan bantuan gitu, karena melihat potensi dari seorang Fitria ini Pak? Kebetulan perangkatnya di rumah sudah ada. Oh, di rumah jadi memang sudah ada fasilitasnya. Iya. Memang kayak seperti laptop kan harus speknya agak tinggi karena untuk di aplikasi Unity itu memang besar sekali ya. Perangkatnya harus kuat biar nggak ngelak biasanya kalau. Iya benar banget. Soalnya perangkat kalau ngelak udah PR banget sih Pak. Iya. Karena kalau buat edit kalau ngelak kadang ngerepot. Oke. Jadi memang dari paket sendiri sudah menyediakan fasilitas pendukung untuk Fitria, makanya Fitria di usia yang masih muda ini sudah bisa berhasil menciptakan game bersama dengan rekan-rekannya. Tapi sejauh ini Pak, kalau boleh tahu dari pemerintah udah ada yang tahu belum sih tentang potensi dari seorang Fitria? Belum sih, karena kita juga fokusnya nongol baru saat ini. Banyak kan biasanya di Roblox aja. Makanya kita yang penting berkarya saja. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Apa yang kita bisa, yang penting kita explore. Dan ketika itu bermanfaat ya kita lanjutkan saja, dan kita berharap anak-anak Indonesia melihat ini ada potensi, karena ke depan saya rasa tentang coding ini, tentang dunia tentang game ini saya rasa akan dibutuhkan. Oke, dan siapa tahu nih Pak, di kemudian hari ada event besar ini Fitria bisa ikut sertakan bersama dengan rekan-rekannya. Betul, dan Lampung satu-satunya gamer Indonesia yang dikirim mewakili di Korea Selatan. Oke, jadi Lampung satu. Lampung. Iya, Eterna. Jadi Eterna itu, dan itu programmingnya yang salah satu ngebantu Fitria. Oh, salah satu yang tadi sudah dijelaskan Pak Ken tadi. Wah, keren banget. Dan Fitria semoga nanti jejak karir Fitria ini semakin naik juga seiring dengan perkembangan usia Fitria juga. Otomatis kan ini kemampuan Fitria bertambah juga. Tapi Fitria kalau boleh tahu harapannya apa sih ke depannya Fitria ini setelah Fitria berhasil membuat game, ke depannya mau ada game-game lagi yang mau dibuat sama Fitria? Iya. Tentang apa nih kalau boleh tahu? Udah ada ide belum kira-kira? Belum ada ide, tapi kepengen bisa buat game lain juga. Iya. Oke, nah kalau Pak Ken sendiri gimana Pak bentuk dukungannya kepada Fitria? Ya, kita sebagai orang tua mendukung hal-hal yang positif, daripada kadang-kadang kalau hanya main game murni permainan, kadang-kadang kita panggil nggak dengar dengan kreativitas ini. Saya rasa ini menjadi hal yang positif, dan ini menjadi motivasi teman-teman seusianya. Boleh main game tapi jangan lupa belajar juga, supaya ya waktunya jangan sampai kebuang terus nggak seimbang, belajarnya keteter. Dan kita berharap ya pemerintah mengakomodir anak-anak muda yang punya bakat supaya tidak eksplor apa yang ada di masyarakat, terutama di kalangan anak muda, bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, amin. Harapannya seperti itu. Jadi tapi Pak Ken sendiri memang kalau misalkan ke Fitria kayak ngasih batasan nggak sih, Fitria ini misalkan untuk di depan layar sekian jam habis ini belajar gitu. Iya, kita pantau. Dipantau terus ya, karena kan takutnya kalau misalkan di depan layar ini kadang bikin kecanduan gitu ya Pak ya. Kayak adikku sendiri, adikku tuh kalau udah main game, panggil nggak dengar. Bener. Itu kan memang mungkin orang tua sekarang itu masalahnya adalah anak-anak yang sekarang fokus main HP, main game, terus sampai dipanggil atau diomongin nggak dengar. Itu tadi kan kadang yang jadi masalah. Tapi kalau Pak Ken sendiri ya itu tadi. Jadi Fitria ini gimana caranya bukan main game orang lain, tapi malah dari game ini akhirnya dia bisa buat game gitu sendiri ya. Ya, itu saya rasa nilai salah satu nilai yang positif dari game. Dan ini kan kalau saya anggap itu sepertinya lebih pernah kecelakaan
waktu naik sepatu roda. Oh, Itu sampai rumah sakit pernah. Makanya sepatu rodanya masih jalan, cuma dikurangi sekarang lebih banyak di game. Oke, Fitria usia berapa main sepatu roda kalau boleh tahu? Dari kecil juga 4 tahun itu. Dari kecil juga. Oh. Dan ikut klub juga di Lampung, banyak Iya, klub iya. sepatu roda. Kan di Lampung juga banyak klub. Sampai sekarang masih sering. Masih kan kebetulan rumah di dekat Stadion Pekor kan. Oh, Jadi oke. arenanya dekat kalau mau Iya, latihan. dekat. Karena kan beberapa kali juga memang wawancara sama salah satu anggota komunitas sepatu roda, Iya. memang karena kan di Pekor jadi apa ya, tempat latihan mereka ya hampir Iya. setiap minggu. Fitria masih aktif juga ya? Sepatu roda, skateboard masih aktif. Skateboard Bisa Fitria? ikut komunitasnya juga. Wah, ini keren banget sih. Ini perempuan tapi banyak olahraga yang bisa juga. Jarang banget tahu pakai. Karena kan biasanya kalau perempuan ya mungkin apa ya, urusan perkodingan, terus juga main skateboard itu kayaknya jarang, apalagi di Lampung. Tapi Fitria, kamu keren banget loh. Ini emang Fitria suka dunia olahraga juga ya? Iya, Oke. Jadi kalau di sekolahan ikut ekstrakurikuler? Sekolah malah ikut nari. iya, Ikut nari? Emang Fitria bisa nari? iya. Bisa nari apa sih kalau boleh tahu? Nari sembah. Oh, nari sembah di Iya. sekolahan. Iya, Selain ikut ekskul nari, ada ekskul lain nggak Fitria? itu doang. Itu doang nari, karena udah banyak kegiatannya ya. Iya, Oke, tapi kalau misalkan Fitria disuruh belajar gitu atau coding, milih mana ya Fitria? coding. Wah. Padahal coding itu menurut saya lebih rumit dari matematika. Nah, iya, Dan makanya- matematika mohon maaf, nilainya agak kurang. Oh, malah Tapi gitu. di coding malah bisa. Ya itulah potensinya masing-masing ya itu tadi paket. Tapi kalau dari istri sendiri nih, dari Ibu Fitria sendiri, gimana pas melihat potensi Fitria ternyata memang di istilahnya lebih sering di depan layar gitu kan? Pernah komentar nggak kalau dari Ibu? Awal-awalnya zaman main game terus-terusan kan sering komplain lah. Oke. Dipanggil nggak dengar, terus disuruh kadang-kadang nggak mau karena lagi asik mabar sama teman-temannya kan. Tapi begitu saya lihat anak-anak emang dunia main yang penting kita kontrol, jangan sampai kebablasan saja. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, karena kita sudah berada di penghujung podcast, Fitria boleh nggak nih Fitria sampaikan pesannya kepada teman-teman Fitria di luar sana, mungkin yang mau belajar coding, apa yang ingin Fitria sampaikan? Semangat terus. Terus jangan lupa untuk belajar ya. Iya, Dan jangan menyerah ya, bener nggak sih Fitria? iya. Iya, jangan menyerah. Terus ada lagi? Itu aja. Itu aja. Nah, kalau dari paket sendiri pesan-pesannya untuk orang tua di rumah mungkin yang ngelihat anaknya sering main game atau mungkin anaknya sering di depan layar, mungkin Pak bisa dikasih pesan dan pesan kepada orang tuanya untuk mungkin menjadikan itu sebagai suatu melihat potensi anak sejak ini mungkin Pak ya. Hari ini kan ancaman dalam genggaman. Iya, betul. Kita sebagai orang tua harus mengontrol juga putra-putri kita. Kadang-kadang anak-anak sudah ada berita hoax, kadang-kadang main terima Oh, gitu. iya, Bahkan betul kadang-kadang sekali. ajaran intoleransi juga dari usia dini. Jadi ada sesama kawan yang beda agama nggak mau berteman. Wah itu masuk berbeda agama nanti kafir masuk neraka. Kalau berteman serupa. Nah kita dengan handphonenya harus hati-hati. Makanya dengan tayangan-tayangan ini bikin film pendek juga dengan game ini, dengan game toleransi, game-game kearifan lokal kita bisa berharap bisa juga mengeksplor kearifan lokal dan bagaimana kita harus bertoleransi supaya ya kita walaupun latar belakang berbeda kita bisa hidup rukun, damai. Ya sesuai dengan ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, Ya. karena kan memang Indonesia ini sangat ragam budayanya ya. Tadi itu ragam budaya itu bukan berarti kita itu berbeda, benar-benar berbeda yang harus bertengkar, dan perbedaan pendapat juga sebenarnya indah ya, seperti pelangi gitu kan ya Pak ya. Saya selalu sampaikan juga ke Fitria, kamu sekarang usia sudah 12 tahun, mungkin 10 tahun lagi kamu sudah nggak sama ayah, nggak sama mama, jadi harus mandiri, ya harus belajar yang tekun, jadi nanti kamu bisa tetap sukses walaupun sudah tidak bersama. Kan kalau cewek udah menikah udah tanggung jawab sama Iya, suaminya lagi kan. betul sekali. Jadi harus punya bekal, jangan sampai ya menjadi tertutup dan malah justru tidak mau bergaul dengan teman-teman yang sebaya. Oke, tapi Fitria terakhir tuh aku mau nanya, Fitria senang gak sih punya orang tua yang benar-benar mendukung kegiatan Fitria semuanya? Senang. Senang, tapi pernah nggak sih ada keselnya pada saat Fitria main game nih ya, terus tiba-tiba dimarahin gitu, pernah nggak? Iya. Pernah nangis? Pernah ya? Ya kadang-kadang kerjaan sekolah PR belum dikerjain dulu kan, udah main game gitu kan, tahu-tahu pas malam baru inget gitu kan, ada PR, terus belum dikerjain, baru dia kejar. Jadi heboh ya, heboh sendiri ya. Oke. Iya. Fitria ini kalau menurut aku anak pertama
pertama ya Pak ya? Anak pertama. Oke, ada adik satu ya? Adik satu, adiknya sudah 4 tahun juga sama, kadang main bareng Mobile Legends. Bareng sama adik. Sama komunitasnya juga, saya kakak itu kan ya. Tapi ya itulah mungkin sekarang teknologi ya. Dulu zaman kecil saya masih main kelereng, Iya, main layang-layang gitu. gitu kan. Tapi kalau kita mau seperti kita nggak mungkin juga kan, dunia Udah berputar, jadi udah modern. berputar. Jadi kita yang penting monitor putra-putri kita, jangan sampai ke bawah arus. Oke, baik. Mungkin itu saja Tribuners Podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan Bu Fitria. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga Pak Ken yang sudah menemani kita di studio Tribun Lampung. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Fitria sukses selalu untuk kegiatannya. Semoga nanti kedepannya banyak game-game yang diluncurkan oleh Fitria yang memang temanya mengangkat tentang kearifan lokal. Mungkin untuk semua provinsi di Indonesia ya Pak Ken? Pengennya seperti itu. Oke. Karena Indonesia tuh kaya akan budaya. Keren sekali pokoknya. Kalau kita eksplor, dan kita harap bukan hanya Lampung, nanti daerah lain muncul Fitria-Fitria baru yang juga mengeksplor kearifan lokal kita. Oke, kita tunggu inovasi terbaru dari Fitria beberapa tahun ke depan ya. Terima kasih banyak Pak Ken dan Sama-sama. Fitria. Sukses selalu dan semoga kita berjumpa di lain waktu dengan kesempatan dan cerita yang berbeda pula. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast di Tribun Lampung bersama dengan Mutiara. Nantikan tayangan podcast Tribun Lampung selengkapnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.